Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Hai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh dosen kita, yaitu Pak Ceceng Salamuddin MAG. Nah, kebetulan di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, ada Dian Al-Fatihah, ada juga Saadah Nur Latifah, yaitu saya sendiri. Nah, di sini kita membahas tentang kualitas pendidikan di madrasah dan sekolah. Di sini kita akan membahas problem-problem yang terjadi di pendidikan di madrasah dan sekolah. Nah, adapun pendahuluan atau prolog ya yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yaitu manajemen sekolah atau madrasah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Nah, karena manajemen sekolah atau madrasah tersebut secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif atau tidaknya itu kurikulum yang digunakan nantinya. Nah, sebagai peralatan pembelajaran atau waktu pembelajaran dan proses pembelajaran yang nantinya dilaksanakan. Nah, maka dengan demikian upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dimulai dengan pembenahan manajemen sekolah, di samping peningkatan kualitas guru mengembangkan sumber belajarnya. Nah, adapun upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada madrasah atau lembaga pendidikan Islam, baik mengenai pengembangan kurikulum, profesionalitas guru, ada pemenuhan sarana dan prasarana, dan ada pemberdayaan pendidikan. Nah, dan sedang akan dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan secara terus-menerus atau dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu merupakan prolog atau pendahuluan dari pembahasan kualitas pendidikan di madrasah dan sekolah. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Nah, yang pertama ada problematika sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ada yang pertama yaitu kekurangan dan kualitas sarana fisik yang buruk. Kekurangan dan kualitas sarana fisik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan poin pertama itu, yaitu banyaknya sekolah berbagai negara menghadapi kekurangan sarana fisik yang tidak memadai. Nah, seperti ruang kelas yang sempit, kurangnya laboratorium, perpustakaan yang minim, atau fasilitas olahraga yang terbatas, dan yang lain sebagainya. Nah, itu merupakan poin pertama dari pembahasan problematika sarana dan prasarana pendidikan. Nah, adapun problematika yang kedua yaitu adanya keterbatasan, aksesibilitas, dan kurangnya fasilitas inklusif. Nah, adapun yang dimaksud dengan poin 2 tersebut adalah beberapa sekolah mungkin tidak mampu menyediakan fasilitas sekaligus, yang memadai bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti akses bagi siswa menyandang disabilitas atau fasilitas mendukung bagi siswa. Jadi dengan adanya keterbatasan aksesibilitas ini, jadi adanya kekurangan sarana prasarana atau hal lainnya yang memang menunjang tentang suatu proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, terus ada yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya teknologi. Nah, dalam era digital, akses dan penggunaan teknologi menjadi penting dalam pendidikan. Nah, itu sudah jelas ya bahwa dalam zaman sekarang, akses teknologi itu memang sangat penting untuk bisa menunjang proses pembelajaran. Ada nomor 4, poin keempat yaitu kurangnya fasilitas menunjang pendidikan. Nah, kurangnya fasilitas yang menunjang pendidikan, selain kelas, sekolah juga membutuhkan fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium ilmiah, ada studio seni, atau fasilitas olahraga yang memadai, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang memang bisa memenuhi atau bisa menjadikan solusi untuk problematika sarana dan prasarana pendidikan tersebut, apalagi khususnya di poin nomor 4. Yang kelima yaitu memelihara dan merawat perawatan yang tidak memadai. Nah, jadi setiap kayak seperti contoh ada perpustakaan atau buku-buku yang memang tidak terawat, ada barang-barang yang memang sudah ada tapi tidak dipergunakan dengan baik. Nah, itu merupakan suatu problematika, suatu permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi di sekolah. Nah, itu sekilas tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan ya. Nah,
ada yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu problematika kualitas guru. Nah, adapun kualitas guru sebagai tenaga kependidikan diharuskan memiliki kemampuan dalam hal profesionalisme. Berkenaan dengan menciptakan interaksi positif dalam proses belajar mengajar dengan implementasi teknik, prosedur, metodologi, dan pendekatan yang komprehensif. Nah, adapun kapasitas intelektual berkaitan dengan fungsi dan tugasnya sebagai transfer of knowledge dan transfer training. Nah, sosial edukatif berkaitan dengan kedewasaan seorang guru dalam mendidik dan membimbing sesuai dengan etos guru sebagai sosok guru dan ditiru dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, adapun problematika guru di sini kita harus mampu memenuhi profesional guru itu seperti apa. Kita harus bisa memenuhi syarat-syarat tersebut untuk tidak memicu masalah. Jadi kita harus bisa mempersiapkan dan merancang segalanya untuk bisa mengajar dengan baik. Nah, adapun secara umum problem yang dialami oleh para guru dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada problem internal, ada juga problem eksternal. Nah, ada dua poin di sini. Nah, ada yang pertama, problem internal. Problem internal guru yaitu seperti guru yang baru saja lulus, yang kebanyakan masih muda dan belum berpengalaman. Nah, jadi kebanyakan guru yang memang masih muda yang memang belum bisa memenuhi kapasitas profesionalnya menjadi guru. Jadi tidak adanya pengalaman basic atau dia menjadi guru tersebut. Nah, adapun problem eksternal. Nah, problem eksternal adalah problematika guru dalam pengelolaan kelas. Nah, problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran, problematika hubungan guru dalam berinteraksi dengan siswa, serta problematika guru dalam media pembelajaran. Nah, jadi dalam problem-problem guru tersebut, kita harus bisa mempersiapkan untuk tidak terjadinya masalah dalam suatu proses pembelajaran. Nah, kita lanjut kepada problematika prestasi siswa. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang problematika guru. Nah, kita sekarang membahas tentang problematika prestasi siswa. Nah, ada beberapa faktor yang kita temukan yang menjadi problematika bagi prestasi siswa, diantaranya yang pertama, ketidaksetaraan akses dan kesempatan. Yang kedua, tidak adanya kualitas pengajaran. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kualitas pengajaran. Nah, kualitas pengajaran yang buruk atau tidak memadai juga dapat menjadi problematika bagi prestasi siswa. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan guru, kurikulum yang tidak relevan, atau metode pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan karakteristik siswa tersebut. Nah, adapun poin ketiga, yaitu kurangnya motivasi dan keterlibatan siswa. Kurangnya motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dapat berdampak negatif pada prestasi mereka. Nah, faktor-faktor seperti itu, adanya kurangnya minat terhadap materi pembelajaran, tidak relevannya kurikulum dengan kehidupan mereka. Jadi masih sama, tidak adanya atau masih ada kesenjangan, kesesuaian antara guru dengan murid atau metode yang digunakan guru kepada muridnya. Terus yang keempat, ada tantangan sosial dan emosional. Nah, tantangan sosial atau emosional yang dihadapi siswa seperti masalah keluarga, tekanan teman sebaya, atau masalah kesehatan mental. Nah, itu merupakan suatu tantangan sosial yang harus guru ataupun siswa itu bisa menanganinya dengan baik. Terus yang kelima, ada kurangnya sumber daya dan fasilitas sekolah. Nah, sumber daya fasilitas sekolah itu nyambung dengan tadi kurangnya sarana prasarana yang memang digunakan di dalam sekolah tersebut. Terus nomor 6, ada tuntutan lingkungan belajar. Nah, beban tugas yang berat, tuntunan ujian yang tinggi, atau kelebihan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada siswa. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan antara belajar dan waktu istirahat sehingga mempengaruhi prestasi siswa. Nah, jadi tuntutan-tuntutan seperti itu memang harus bisa dimaksimalkan atau memang harus bisa diperhatikan kembali. Antara itu tidak memberatkan kepada siswa atau tidak bahkan bisa membuat mental atau siswa tersebut menjadi terbebani.
Nah, oke teman-teman, itu yang saya bahas tadi mengenai problematika prestasi siswa, ada problematika guru, dan ada problematika sarana prasarana dan lain sebagainya tentang kualitas pendidikan di sekolah dan di madrasah. Nah, ada beberapa poin lagi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dian Al-Fatihah, yang akan membahas tentang problematika-problematika yang lainnya. Kepadanya saya persilahkan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut mengenai poin yang selanjutnya, yaitu kurangnya pemerataan pendidikan. Nah, dalam hal ini, kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam upaya membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah negara NKRI. NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara yang memiliki hukum yang adil, negara berbudaya yang beradab, dan masyarakat yang bermoral. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia juga termasuk dalam hak asasi manusia. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua warga negara Indonesia menerima pendidikan yang layak. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu di antaranya yang pertama, infrastruktur yang tidak memadai. Dalam hal ini, di daerah terpencil dan pedesaan, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai menjadi hambatan utama. Kekurangan ruang kelas yang memadai, kurangnya perpustakaan, fasilitas laboratorium, dan sarana pendukung lainnya menghambat proses pembelajaran yang efektif. Hal ini yang mempengaruhi belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diterima. Nah, jadi hal ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam hal kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi, apabila infrastrukturnya tidak memadai, maka kualitasnya juga akan berkurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada keterbatasan ekonomi, yaitu kurangnya akses terhadap pendidikan terkait erat dengan masalah ekonomi. Banyak keluarga di daerah terpencil dan miskin menghadapi kesulitan yang memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Biaya sekolah, buku, seragam, dan biaya hidup lainnya. Nah, selain masalah yang tadi juga, kualitas pendidikan juga kurang merata dikarenakan ada hal seperti ini, yaitu keterbatasan ekonomi. Karena setiap orang tua pasti tidak bisa memfasilitasi hal yang diperlukan oleh anak-anaknya ketika ekonominya terbatas. Seperti itu. Itu poin yang kedua. Selanjutnya yaitu ada ketimpangan kualitas pengajaran dan tenaga pendidik. Kurangnya guru yang berkualitas dan terlatih di daerah pedesaan dan terpencil menjadi faktor lain yang mempengaruhi kurangnya pemerataan pendidikan. Banyak guru terbaik cenderung berkonsentrasi di daerah perkotaan yang menawarkan lebih banyak kesempatan dan fasilitas. Oleh karena itu, anak-anak di daerah terpencil menghadapi kurangnya akses ke pengajaran berkualitas dan dukungan pendidikan yang memadai. Kualitas pengajaran juga akan berdampak pada kualitas siswa didiknya yang kurang akan nilai toleransi. Nah, itu poin yang ketiga. Faktor-faktor tersebut itu menjadi faktor dari penyebab kurangnya pemerataan pendidikan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut mengenai poin yang selanjutnya, yaitu di sini ada kapitalisme pendidikan. Nah, konsep kapitalisme pendidikan merujuk pada pendekatan pendidikan yang terpengaruh oleh prinsip dan nilai-nilai ekonomi kapitalisme. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai suatu pasar di mana nilai-nilai kapitalis seperti persaingan, profitabilitas, dan efisiensi diterapkan pada sistem pendidikan. Di sini ada beberapa ciri atau aspek yang sering dikaitkan dengan kapitalisme pendidikan, yaitu yang pertama ada komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan yaitu dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan dan dijual.
Nah, jadi pendidikan dianggap sebagai sebuah hal yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah, itu komersialisasi pendidikan. Lalu yang kedua ada persaingan dan pilihan. Kapitalisme pendidikan menekankan persaingan antara lembaga pendidikan untuk mendapatkan siswa dan sumber daya. Pilihan sekolah atau institusi pendidikan menjadi penting dan aspek kompetisi dipromosikan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Nah, dalam hal kapitalisme pendidikan juga, pendidikan itu dijadikan sebagai suatu persaingan di mana sekolah atau suatu institusi dijadikan suatu pilihan oleh siswa. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada privatisasi. Dalam hal privatisasi ini, kapitalisme pendidikan cenderung mendukung privatisasi sektor pendidikan, yaitu pengelolaan dan kepemilikan institusi pendidikan oleh entitas swasta. Dalam beberapa kasus, ini dapat mengarah pada meningkatnya peran perusahaan atau yayasan swasta dalam pendidikan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada orientasi pada hasil dan nilai-nilai ekonomi. Dalam hal ini, kapitalisme pendidikan penekanan diberikan pada hasil dan nilai-nilai ekonomi, seperti keuntungan finansial, peningkatan produktivitas, dan persiapan siswa untuk dunia kerja. Tujuan pendidikan seringkali dikaitkan dengan aspek ekonomi dan pasar tenaga kerja. Lalu yang terakhir yaitu adanya ketidaksetaraan dan segregasi. Sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh kapitalisme dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan. Siswa yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih tinggi mungkin mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik. Sementara siswa yang kurang mampu dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, dalam hal ini kapitalisme pendidikan membedakan antara siswa yang punya dan siswa yang tidak punya sehingga menyebabkan kurangnya kualitas dalam hal pendidikan. Jadi pendidikan juga kurang merata karena adanya kapitalisme pendidikan. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang problematika perubahan kurikulum. Sebelum kita jelaskan mengenai problematikanya, di sini ada pengantarnya terlebih dahulu, yaitu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dapat mengetahui hasil pendidikan pengajaran yang diharapkan, karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Jadi, kurikulum merupakan suatu acuan dalam hal kegiatan belajar mengajar yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap pendidik atau tenaga pendidik lainnya. Nah, kita lanjut ke problematika dari perubahan kurikulum. Di sini ada beberapa problematika yang akan terjadi, yaitu yang pertama ada implementasi yang tidak efektif. Apa maksud dari kata-kata ini? Yaitu perubahan kurikulum membutuhkan implementasi yang baik agar berhasil. Namun, seringkali terjadi kendala dalam pelaksanaan yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan guru, sumber daya yang terbatas, atau kurangnya pemahaman tentang perubahan kurikulum dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikannya dengan baik. Nah, seperti itu. Lalu ada yang kedua yaitu resistensi dan ketidaksepakatan. Dalam hal ini, tidak semua pihak mungkin setuju dengan perubahan kurikulum. Ada kemungkinan adanya resistensi dari guru, siswa, orang tua, atau pihak-pihak terkait lainnya. Ketidaksepakatan ini dapat menghambat perubahan dan menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaannya. Nah, dalam hal perubahan kurikulum, harus diusahakan, harus semua guru sepakat akan terjadinya perubahan kurikulum tersebut. Jadi, tidak hanya kepala sekolah saja yang berkuasa dalam hal ini, karena semua guru juga menjalankan proses kegiatan belajar mengajar.
itu. Lalu yang ketiga yaitu kesiapan dan adaptasi. Dalam hal ini, perubahan kurikulum membutuhkan kesiapan dan adaptasi dari berbagai pihak terkait. Jadi, dalam perubahan kurikulum ini tidak bisa mendadak karena setiap pendidik harus menyiapkan argumentasi dan alasan untuk memperkuat perubahan kurikulum tersebut. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu evaluasi yang tidak memadai. Nah, evaluasi yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam perubahan kurikulum. Namun, seringkali evaluasi yang dilakukan kurang memadai atau terbatas, sehingga sulit untuk menilai efektivitas dan dampak perubahan kurikulum. Jadi, dalam hal ini, evaluasi harus dilakukan secara rutin agar semuanya terlihat memadai, sehingga tidak terjadi problem yang seperti ini. Itu poin yang keempat. Sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu kurangnya keterhubungan dengan kebutuhan dunia nyata. Perubahan kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan dunia nyata dan persiapan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jika kurikulum tidak relevan atau tidak memadai dalam menanggapi perkembangan sosial, teknologi, atau perekonomian, maka tujuan pendidikan mungkin tidak tercapai. Nah, jadi dalam perubahan kurikulum harus terhubung dengan kebutuhan siswa di sekolah. Jadi jangan semua siswa butuhnya ini, kurikulumnya seperti ini. Siswa butuhnya ini, kurikulumnya seperti ini. Jadi kurikulum itu harus disesuaikan juga dengan siswanya di sekolah tersebut. Oke, itu mengenai poin yang kelima. Yang terakhir yaitu ada ketimpangan dan kesenjangan. Apa maksud dari poin ini? Yaitu perubahan kurikulum juga dapat menciptakan ketimpangan atau kesenjangan dalam kesempatan belajar. Tidak semua sekolah atau daerah mungkin memiliki sumber daya yang sama untuk mengimplementasikan perubahan kurikulum dengan baik, sehingga dapat terjadi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir dari pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai solusi terhadap 5 masalah yang tadi sudah dijelaskan, ya. Yang pertama yaitu ada solusi dari problematika sarana dan prasarana. Untuk mengatasi problematika yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan upaya dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan investasi dalam sarana dan prasarana sekolah untuk memperbaiki serta memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi semua siswa. Jadi, dalam hal ini tentunya diperlukan kesadaran dari pemerintah dan lingkungan masyarakat untuk menambah investasi sehingga dapat memenuhi fasilitas yang kurang dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua yaitu solusi dari problematika kualitas guru. Nah, untuk meminimalisir problematika tersebut, diperlukan kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi-instansi lain. Nah, peningkatan kualitas dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain peningkatan etos kerja guru. Dalam meningkatkan etos kerja guru dan kualitas tenaga pengajar di sekolah atau madrasah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain penghasilan pendidik dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Seorang pendidik memahami tabiat, kemampuan, dan kesiapan peserta didik. Seorang pendidik harus mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik sesuai dengan karakter materi pelajaran dan situasi belajar. Nah, dalam hal ini tentunya solusi yang harus diterima oleh seorang guru yaitu guru tersebut harus mampu mengaplikasikan suatu metode yang bervariasi ketika mengajar, dan juga pendidik juga atau guru tersebut harus memahami karakter dan tabiat yang dibawa oleh peserta didik tersebut. Nah, seperti itu.
Lalu yang ketiga, ada solusi dari problematika prestasi siswa, yaitu untuk mengatasi problematika yang dapat mempengaruhi prestasi siswa. Di sini kami menawarkan beberapa solusi yang bisa dipakai, yaitu yang pertama, meningkatkan akses dan kesempatan. Maksudnya yaitu diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan kesempatan belajar antara siswa. Ini dapat melibatkan adopsi kebijakan inklusif yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah, daerah terpencil, atau kelompok etnis yang terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan yang memadai. Nah, jadi dalam hal ini, sekolah harus meningkatkan akses bagi siswa yang tidak mampu. Jadi, akses tersebut tidak hanya diberikan kepada siswa yang memiliki ekonomi yang tinggi saja, akan tetapi harus diberikan juga kepada siswa yang tidak memiliki ekonomi yang memadai, seperti itu. Lalu yang kedua, ada peningkatan kualitas pengajaran. Nah, dalam hal ini, guru perlu diberikan pelatihan yang memadai, bahan ajar yang relevan, dan metode pengajaran yang inovatif. Selain itu juga penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan relevan dengan dunia nyata. Nah, dalam hal ini, kualitas guru harus lebih ditingkatkan, terutama dalam hal kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga, ada mendorong motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, dalam hal ini, ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, seorang guru harus memberikan motivasi yang lebih sehingga siswa tersebut dapat terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Itu. Lalu ada pendekatan holistik terhadap kesejahteraan siswa. Maksudnya yaitu sekolah dapat menyediakan program dukungan yang melibatkan konselor, psikolog, atau mentor yang dapat membantu siswa mengatasi tantangan sosial dan emosional yang mereka hadapi. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan siswa. Dalam hal ini, sekolah bisa saja menyediakan program dukungan yang melibatkan konselor seperti itu, karena siswa juga pastinya membutuhkan tempat untuk menampung segala keluh kesah yang ada dalam dirinya, seperti itu. Lalu ada solusi yang ditawarkan, yaitu ada meningkatkan sumber daya dan fasilitas sekolah. Sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang modern, perangkat teknologi dan fasilitas olahraga yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi untuk memperoleh dana dan memperbaiki fasilitas sekolah. Dalam hal ini, untuk agar siswa dapat berprestasi, tentunya sumber dayanya itu harus lebih ditingkatkan, terutama dalam hal pengajar. Jika pengajarnya itu mengajarkan pengajarannya dengan baik, menyampaikan pengajarannya dengan baik, maka siswa juga akan dapat menerimanya dengan baik. Begitupun sebaliknya. Dan juga fasilitas sekolah sebisa mungkin harus dilengkapi. Jangan sampai apa yang dibutuhkan oleh siswa itu tidak ada di sekolah ataupun tidak disediakan di sekolah. Lalu, solusi yang terakhir yaitu mengurangi beban tugas dan menekankan keseimbangan. Nah, jadi guru tidak perlu terus-menerus memberikan tugas yang berat kepada siswa, karena siswa juga kemampuannya terbatas. Jadi guru itu tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa, karena terkadang siswa juga ada yang bisa dalam suatu bidang tetapi tidak bisa di bidang yang lainnya. Begitupun dengan siswa yang lain. Seperti itu. Jadi
seorang guru tidak boleh sampai menyamaratakan semua kemampuan siswa karena kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Itu. Lalu solusi yang selanjutnya yaitu mengenai kurangnya pemerataan pendidikan. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan dalam kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, diperlukan tindakan komprehensif dari pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder terkait lainnya. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, pengembangan program beasiswa, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di daerah terpencil adalah beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Nah, dalam kurangnya pemerataan pendidikan, solusi-solusi tersebut bisa dicoba dan diajukan kepada beberapa sekolah yang ada ataupun kepada pemerintah agar bisa dijadikan suatu pertimbangan. Yang selanjutnya yaitu ada solusi yang ditawarkan untuk kapitalisme pendidikan, yaitu yang pertama, investasi publik yang memadai. Maksudnya yaitu meningkatkan investasi publik dalam pendidikan untuk memastikan akses yang adil, kualitas yang baik, dan kesetaraan peluang bagi semua siswa. Lalu yang kedua yaitu penguatan sekolah negeri. Meningkatkan peran dan kapasitas sekolah negeri sebagai lembaga pendidikan yang melayani semua siswa tanpa diskriminasi. Mengembangkan kebijakan yang mempromosikan kepemilikan dan pengelolaan publik atas pendidikan sehingga mengurangi pengaruh sektor swasta dalam pendidikan. Nah, jadi sebisa mungkin sekolah negeri itu harus lebih banyak siswanya daripada sekolah swasta. Mungkin seperti itu solusi yang ditawarkan untuk poin seperti ini. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum yang inklusif. Mengembangkan kurikulum yang mencakup aspek-aspek kritis, kreatif, dan sosial siswa bukan hanya fokus pada persiapan untuk dunia kerja. Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan dan keberagaman siswa, serta mempromosikan pemikiran kritis, keterampilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. Menggeser fokus pendidikan dari persaingan dan pencapaian individu semata menjadi pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, mendorong pendidikan yang memperhatikan kebutuhan dan minat siswa, serta mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, jadi dalam hal ini pendidikan harus berpusat pada siswa. Semua siswa, bukan hanya siswa tertentu yang memiliki prestasi saja, akan tetapi semua siswa dirangkul oleh guru untuk dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu ada peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini melibatkan orang tua, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan pendidikan, mendorong partisipasi yang lebih luas dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan untuk memastikan representasi yang adil dan pembuatan keputusan bersama. Lalu yang terakhir yaitu penegakan regulasi dan pengawasan, yaitu mengatur dan mengawasi sektor pendidikan swasta untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas, tidak berdiskriminasi, dan melayani kepentingan publik. Pengawasan yang ketat dapat membantu mengurangi komersialisasi berlebihan dan praktik yang merugikan siswa. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada solusi yang ditawarkan untuk problematika kurikulum. Itu yang pertama, pelatihan dan pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada guru dan staf sekolah terkait implementasi kurikulum baru. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang perubahan kurikulum dan mempersiapkan mereka dalam mengimplementasikannya secara efektif. Yang kedua yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini, mengadakan pertemuan, diskusi, atau workshop untuk menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan kurikulum, serta mendapatkan masukan dan dukungan dari mereka.
Yang selanjutnya yaitu evaluasi yang berkelanjutan. Melakukan evaluasi yang berkelanjutan dan komprehensif terhadap implementasi kurikulum baru, mengumpulkan data dan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua untuk memahami keberhasilan, kelemahan, dan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu dukungan dan sumber daya yang memadai. Memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai kepada sekolah dan guru untuk mengimplementasikan perubahan kurikulum. Hal ini meliputi sumber daya materi, teknologi, pelatihan lanjutan, dan pendampingan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian dengan kebutuhan lokal, yaitu mengakomodasi perbedaan dan memastikan bahwa kurikulum baru relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan siswa di masyarakat setempat. Jadi, dalam hal perubahan kurikulum itu harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar sekolah. Ya. Yang terakhir yaitu kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan. Yaitu dalam hal ini mengadakan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk saling belajar dan memperkuat pelaksanaan kurikulum. Jadi, dalam perubahan kurikulum itu harus ada kolaborasi antar lembaga dan dari setiap pemangku kepentingan. Kenapa? Karena kolaborasi ini sangat penting untuk nantinya dijadikan evaluasi bersama dalam mengevaluasi hasil dari perubahan kurikulum tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi mengenai poin-poin yang telah dijelaskan tadi.